Hello my friend, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita bahas ramalan zodiak Aries untuk bulan Oktober tahun 2024 general reading. Situasi readingan ini bersifat general, jadi tidak bakal cocok untuk kalian semua. Kalian perlu bijak dalam menyikapi readingan kali ini dan energinya vice versa bisa kebolak-balik gitu ya. Kalian cocokkan situasinya dengan kondisi kalian masing-masing. Selanjutnya buat teman-teman yang ingin melakukan personal reading atau private reading, kalian dapat menghubungi kontak person yang telah saya sediakan pada deskripsi video. Oke Aries, kita langsung mulai saja, kita kocok kartunya terlebih dahulu. Semoga readingan kali ini menjadi readingan yang kamu harapkan Aries di luar sana, atau ada beberapa hal yang menjadi petunjuknya kamu, atau setidaknya ini bisa menghibur kalian gitu ya. Oke, cukup Aries, kita lihat energinya kalian. 3 kartu pertama, oke. Ada penarikan diri. Jadi orang yang kamu fokuskan mungkin kayak dalam fase yang bosan di sini. Bosan dengan keadaan, mungkin dengan berbagai hal yang terjadi antara kamu dengan dia gitu ya. Jadi di sini kamu perlu berhati-hati, karena menurut aku ketika terjadi suatu permasalahan lagi di mana kamu nggak bisa membendung emosi, dia mungkin bakal kayak benar-benar melakukan penarikan diri, atau kamu mungkin benar-benar melakukan penarikan diri gitu ya. Karena menurut aku Eight of Cups ini adalah situasi di mana pasangan kamu mungkin terlihat mulai masa bodoh gitu ya, karena merasa bahwa apa yang kamu komunikasikan, apa yang kamu bicarakan itu udah nggak bisa sesuai dengan apa yang dia harapkan, nggak ada tujuan gitu, dan berakhir dengan situasi yang terus-menerus konflik di sini. Yang dia inginkan mungkin di sini lebih kepada situasi pengen menenangkan diri dulu. Bukan berarti bahwa ketika ada masalah dia benar-benar lari gitu ya. Enggak, menurut aku di sini hilangnya dia beberapa saat itu adalah kondisi di mana dia mencoba untuk memperbaiki diri dulu gitu ya. Dan setelah keadaan membaik, emosi kamu membaik, dia bakal mulai untuk menyelesaikan gitu. Jadi kondisinya mungkin dia tipikal orang yang nggak bakal bisa sangat kamu paksa untuk menyelesaikan masalah dalam waktu yang singkat gitu ya. Karena di sini Knight of Pentacles, Two of Wands itu memperlihatkan bahwa kondisinya dia itu memikirkan banyak hal gitu ya. Dia memikirkan banyak hal, memikirkan kamu, memikirkan keluarga gitu ya, memikirkan hal lain. Jadi banyak hal yang dia pikirkan dan dia nggak mudah mengambil keputusan. Jadi beberapa dari kalian ketika kamu di sini berada pada kondisi ada masalah, ya dibicarakan baik-baik gitu ya. Karena menurut aku akibat fatal dari situasi ketika kamu mencoba untuk memaksakan keadaan, mencoba untuk memperbaiki, tetapi kamu nggak ngikutin kemauan dia juga, nggak mendengarkan apa yang menjadi kemauan dia juga gitu ya. Akibat fatalnya mungkin di sini bakal ada penarikan diri. Dia bakal kayak benar-benar lari, dia bakal benar-benar pergi dan nggak pengen dengan kamu lagi gitu. Karena Eight of Cups ini situasinya dia memiliki segalanya, bagi dia bersamamu adalah hal yang udah dia punya semuanya. Tapi ketika hal itu terjadi tidak sesuai dengan keinginan dia bakal sangat bisa meninggalkan semua itu dengan keputusan yang bulat gitu. Jadi menurut aku Knight of Pentacles, Eight of Cups ini adalah dua kartu yang dimana dia siap dengan keadaan terburuk, dia siap ketika kamu enggak support dia gitu ya, enggak seperti yang dia harapkan. Oke, selanjutnya kita lihat ada Page of Swords, The Star, dan ada Nine of Wands. Kamu harus bersabar karena Page of Swords di sini ada keadaan di mana dia nggak bisa ditekan gitu ya. Jadi katakanlah mungkin kamu pengen situasinya pengen cepat berlalu. Nah dia mungkin nggak seperti itu. Dia menyelesaikan masalah mungkin agak lambat, dia memaknai keadaan itu mungkin agak lambat gitu ya, nggak seperti dirinya kamu. Walaupun kamu berapi-api di sini, dia nggak seperti itu ternyata. Jadi Page of Swords ini adalah situasi di mana dia penuh kekhawatiran
yang mendalam gitu ya, dia penuh dengan situasi was-was gitu. Jadi banyak hal yang menjadi sensitif buat dia. Jadi makanya kalau misalnya kamu berada pada situasi seperti ini, kamu dan pasangan kamu itu mungkin kayak baikannya mungkin bakal bisa sangat lama gitu ya. Kamu main blokir-blokirannya bisa sangat lama gitu ya. Dan kamu mungkin kadang-kadang kayak perang dingin gitu ya. Saling nggak komunikasi, saling nggak chat-chatan gitu. Itu bisa dalam waktu yang cukup lama gitu. Cuman ada the star, ketika keadaan mungkin udah terlihat baik lagi beberapa waktu ke depan, dia bakal balik kepada kamu. Jadi tenang saja gitu ya. Segala sesuatunya mungkin kayak membutuhkan waktu di sini dan dia memang lagi situasinya memahami keadaan dan kamu nggak bisa memaksa dia gitu karena ketika kamu memaksakan keadaan, justru kamu bakal kayak kehilangan dia gitu. Oke, di sini ada Ten of Wands, ada Strength, ada The High Priestess, dan di Emperor gitu ya. Menurut aku ini kartu yang memperlihatkan bahwa salah satu faktor mungkin yang membuat dia masih bisa bertahan kepada kamu karena dia memikirkan keluarga gitu ya. Dia memikirkan banyak hal yang udah kamu lakukan bersama gitu. Jadi beberapa dari kalian sangat disarankan untuk bersabar gitu, nggak semuanya bisa dilalui dengan membalikan telapak tangan gitu, dan ini menyangkut perasaan dia juga gitu. Jadi dia tipikal orang yang sensitif di sini menurut aku. Ten of Wands, banyak beban dia gitu ya, dari pekerjaan, dari finansial, dan di sini Strength itu adalah kartu yang memperlihatkan bahwa sebenarnya dia orang yang sangat bisa menurut kepada kamu gitu ya. Ketika kamu tahu celahnya dia seperti apa, ketika kamu tahu keinginan dia seperti apa gitu ya. Dan The High Priestess memang memperlihatkan bahwa kondisinya dia mungkin gak terlihat sangat dewasa gitu dalam mengambil keputusan. Jadi beberapa dari kalian katakanlah mungkin hubungan kamu itu kayak monoton aja, atau hubungannya di bulan Oktober ini enggak baik ya, karena memang di sini ketika situasi jenuh itu ada, dia bakal sangat jenuh, dan kondisinya memang memperlihatkan bahwa beberapa dari kalian mungkin kayak disarankan ketika memiliki waktu yang luang, lebih baik kalian lebih sering untuk mengadakan pertemuan gitu ya, mengadakan katakanlah mungkin kayak hangout gitu ya. Karena menurut aku itu bakal lebih berhasil ketika kamu harus beradu argumen, ketika kamu membahasnya lewat telepon gitu ya, dibandingkan untuk bertemu langsung. Menurut aku bertemu langsung itu adalah hal yang baik dalam membahas masalah yang kamu alami. Jadi di bulan Oktober ini ya situasinya seperti itu yang aku lihat. Beberapa dari kalian memang harus terlihat lebih sabar gitu ya, karena menurut aku akan ada kemungkinan terburuk ketika terjadi masalah lagi, puncak masalah, dia bakal kayak benar-benar pergi gitu. Dan kamu tahu hal ini nggak boleh terjadi, dan kamu juga nggak mau hal ini terjadi. Jadi beberapa dari kalian memang disarankan untuk membicarakan suatu hal yang penting lewat pertemuan tatap muka gitu. Oke, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Semoga kalian terhibur, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian atau ke media sosial kalian. Oke, thank you.